Dilansir FC Internews, Jonathan David akan meninggalkan Lille akhir musim nanti dan tersedia dengan status bebas transfer. Utusan Nerazzurri telah mengikutinya selama beberapa waktu dan menurut laporan El Nacional, Inter dan Juventus siap berduel untuk mendapatkannya. Namun sang pemain dikabarkan lebih memilih Barcelona yang berniat menjadikannya sebagai pengganti Lewandowski. FC Internews melaporkan bahwa Inter dan Milan mematuhi standar Financial Fair Play UEFA pada musim 2023-2024. Sementara Roma menerima denda sebesar 2 juta euro karena sedikit melampaui target menengah yang ditetapkan untuk tahun keuangan 2023. Tuttosport melaporkan bahwa Presiden Inter, BP Marotta sedang mengevaluasi kelayakan pembentukan tim kedua Inter untuk musim 2025-2026. Namun kendalanya bersifat objektif, seperti yang digarisbawahi beberapa kali oleh Marotta, sebuah stadion harus diidentifikasi untuk menampung tim U23, dan yang terpenting adalah struktur pelatihan, mengingat baik di Appiano Gentile maupun di Interello tidak ada ruang yang cukup. Oleh karena itu, dibutuhkan waktu dan investasi, itulah sebabnya gagasan ini mungkin ditunda hingga musim panas 2026. Tuttosport mengabarkan bahwa setelah mencetak 4 gol bersama timnas Italia U21 melawan San Marino, Francesco Pio Esposito semakin menjadi perbincangan, dan eksploitasi dari Serie A sebenarnya sudah dimulai musim panas ini. Diketahui bahwa Torino ingin membelinya secara permanen di bursa transfer kemarin, tetapi mereka mendapatkan kata tidak dari Oaktree yang sangat fokus pada pemain muda, terutama mereka yang berasal dari tim junior Nerazzurri. Pelatih timnas Italia, Luciano Spalletti dalam konferensi pers setelah kemenangan 1-3 atas Prancis mengatakan, para pemain pandai beradaptasi dengan situasi apapun, mereka berjuang dan memberikan jiwa mereka, dan mereka menunjukkan kekuatan dari sudut pandang fisik. Kami adalah tim di setiap momen pertandingan dalam situasi apapun. Maka Anda harus beruntung ketika melakukan pergantian pemain, tetapi Udogie benar-benar bisa menjadi gelandang, dan kemudian Di Marco tahu cara bermain sepak bola, dia bisa ditempatkan di mana saja. Davide Fratesi kepada Azzurro TV setelah pertandingan melawan Prancis mengatakan, kami tidak memulai dengan baik, tapi kemudian kami pulih dengan baik. Kami melihat kilasan Italia yang sebenarnya, sekarang kami harus melanjutkan ini, kami semua menderita bersama musim panas ini, kami disalahkan dan kami semua bersukacita bersama, ini jelas merupakan awal yang baru. Federico Di Marco kepada Vivo Azzurro TV setelah pertandingan Prancis-Italia mengatakan, saya senang, saya sudah lama kehilangan gol untuk tim nasional. Di luar itu, kami senang dengan penampilan indah ini. Tidak mudah untuk memulai lagi setelah Euro yang tidak sesuai dengan keinginan kami. Tapi grup ini melakukan tugasnya dengan baik, kami melihat tim yang jauh lebih tenang, tidak mudah untuk datang ke Prancis dan menang. Pelatih timnas Turki, Vincenzo Montella dalam konferensi pers mengatakan, Hakan Çalhanoğlu memasuki permainan di babak kedua dan membuat perbedaan, dan ini terjadi dimanapun dia bermain, itu sebabnya dia adalah kandidat untuk Ballon d'Or. Dalam sepak bola Anda selalu ingin menang, tapi ketika Anda tidak bisa melakukannya, sangat penting untuk tidak kalah. Gianluca Zambrotta kepada TVP Sport mengatakan, saya pikir Zielinski akan menjadi penguat yang hebat, dia melakukan hal-hal luar biasa di Naples, dan sekarang dia bermain untuk tim terbaik di Italia, yang tujuannya selalu bersaing untuk mendapatkan capaian tertinggi. Ada banyak persaingan di lini tengah Inter, tapi menurut saya, dia mampu memberikan banyak hal untuk Nerazzurri. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fake.
Tuttosport mengabarkan bahwa Nations League adalah semacam zona nyaman bagi Federico Di Marco, yang kemarin mencetak gol ketiganya bersama timnas Italia. Di Marco sebelumnya juga pernah masuk papan skor pada laga Hongaria-Italia yang berakhir 0-2, dan pada laga melawan Belanda yang berakhir dengan skor 2-3. Gianni De Biasi kepada Kiss Napoli mengatakan, Napoli memiliki kualitas untuk menjadi tim penting di Serie A 2024-2025, saya tidak tahu apakah mereka bisa memperjuangkan Scudetto karena saya melihat Inter di depan semua orang. Lalu ada banyak variabel seperti cedera dan kejadian tak terduga, tapi di Serie A, tim-tim besar telah beroperasi dengan baik di bursa transfer. Sekarang Juventus memiliki organisasinya sendiri, mereka memiliki tim yang dapat menyulitkan banyak orang dan saya pikir kejuaraan ini jauh lebih baik daripada 2 kejuaraan terakhir. Sabatino Durante kepada Radio Marte mengatakan, Napoli asuhan Conte pasti bisa bersaing melawan Inter, karena juara terkuat tidak selalu menang. Inter secara teknis adalah tim terkuat selama bertahun-tahun, bahkan ketika Napoli memenangkan Scudetto. Namun sepak bola tidak dapat diprediksi, dan setiap musim selalu menyimpan kejutan. Maduka Okoye kepada The Italian Football Podcast mengatakan, untuk perburuan Scudetto, dari apa yang kami lihat, Juve cukup kuat, namun Inter adalah kandidat utama. Luar biasa rasanya bisa bermain bersama Alexis Sanchez. Saya ingat ketika saya berjalan bersamanya ke ruang ganti, saya menyentuh tangannya dan dia memperkenalkan dirinya. Dia adalah legenda sepak bola, tidak hanya di sini di Udinese, tetapi di seluruh dunia sepak bola. Bagi saya, merupakan hak istimewa bisa bermain bersama legenda seperti dia. FC Inter 1908 mengabarkan bahwa salah satu kabar baik dari pertandingan Prancis versus Italia kemarin adalah Alessandro Bastoni. Pelatih timnas Italia, Luciano Spalletti memainkan Bastoni di lini tengah pertahanan dan dia mampu bertahan dari salah satu serangan terkuat di dunia, menunjukkan kepribadian, waktu dan kejelasan dalam intervensinya. Ini adalah hadiah bagi pelatih Inter, Simone Inzaghi. Mengingat rangkaian panjang komitmen yang menanti Nerazzurri, di tengah kalender yang beragam dan ketat, Bastoni bisa menjadi solusi darurat di lini tengah pertahanan Nerazzurri. Fabio Capello kepada DJ Football Club berbicara tentang perebutan Scudetto musim ini dengan mengatakan, Inter unggul dengan perbedaan. Taruhannya mungkin Napoli dengan Romelu Lukaku, saya melihat mereka melakukan beberapa hal yang sangat menarik.